Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian Jumat hari Allah, puja dan puji syukur kepada kita setiap panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur oleh Allah, dan diberikan nikmat yang paling besar yang dianugerahkan kepada kita, yaitu nikmatul iman wal Islam. Sehingga kita pada kesempatan ini dapat menghadiri undangan atau kewajiban kita dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan tentunya tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita semua, panutan kita semua, umat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa turut dan taat akan ajarannya. Amin ya Allah. Dan tentunya pada kesempatan khutbah ini khatib senantiasa mengajak dan berwasiat khusus kepada pribadi khatib dan umumnya pada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan menjalankan segala perintahnya dan tentunya menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa inilah insyaallah kita mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian rahimakumullah, tentunya pada saat ini adalah kita telah berada pada sepertiga daripada bulan Rajab, yaitu bulan Rajab disebut dengan bulan yang mulia atau bulan haram, karena Rajab ini adalah berasal dari kata tarjib yang bermakna agung dan mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan terhadap Rajab di antara bulan-bulan lain yang juga menyandang predikat mulia, yaitu Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, dan tentunya bulan Rajab. Dan bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan rahmat, anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Buniyah, Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu Ra, Jim, dan Ba. Ra adalah rahmatullah, rahmat Allah.
Kemudian jim adalah judulnya, yang berarti kemudahan Allah. Dan ba adalah birullah, yang artinya kebaikan Allah. Maksudnya mulai awal hingga akhir bulan Rajab, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan 3 anugerah kepada hamba-hambanya, yaitu limpahan rahmat, limpahan kemudahan, dan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah menunjukkan kemuliaan dan keagungan daripada bulan Rajab. Kemuliaan bulan Rajab semakin bertambah dengan peristiwa yang monumental, yaitu Isra dan Mi'rajnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, peristiwa tersebut juga mendapatkan penjelasan dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi Muhammad SAW menerima dan kemudian kembali pulang. Tapi dalam perjalanan Rasulullah SAW bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam mengingatkan bahwa umat daripada Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah salat 50 kali. Nabiullah Musa alaihissalam mengatakan umatmu telah membuktikannya, lalu meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi salat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali, dan akhirnya Allah mewajibkan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Nabi Muhammad SAW kembali, dan Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umat itu tidak akan kuat, wahai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjawab kemudian, saya malu untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab semakin menambah terhadap kemuliaan bulan ini. Lalu amalan apa yang perlu dilakukan dalam bulan Rajab yang mulia ini? Yang pertama adalah melaksanakan puasa sunnah pada bulan Rajab. Terkait kesunahan puasa di bulan Rajab ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim.
Hadatsana Utsman bin Hakim al-Ansari qala Sa'altu Sa'id bin Jubair an sawmi Rajab wa nahnu yawma idin fi Rajab faqala Sami'tu bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta yaqula la yuhbiru wa yuhbiru hatta naqul la yasum. Yang artinya Utsman bin Hakim berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Ketika itu kami berada di bulan Rajab. Sa'id menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau berpuasa. Dan beliau tidak berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau tidak berpuasa. Menurut Syekh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah An-Nawawi ala Muslim, hadis di atas tidak menunjukkan larangan khusus atau kesunahan khusus puasa di bulan Rajab. Karena itu kesunahan puasa di bulan Rajab melihat terhadap dua aspek. Yang pertama adalah hukum asal puasa, yaitu hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua adalah perintah Nabi yang menganjurkan di puasa di bulan-bulan mulia, yaitu bulan Rajab adalah salah satunya. Imam As-Sawi sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif Juz 1 halaman 119 mengatakan, aku amat menyukai amalan puasa di bulan-bulan halal. Hal ini telah dipraktikkan oleh sebagian ulama salaf yang berpuasa di setiap bulan yang mulia, seperti Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, dan Abu Ishaq As-Sabi. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua yaitu selalu menjalankan kewajiban salat 5 waktu tepat pada waktunya. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Durus wa Iqbal jilid 1 menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, maka sebuah keharusan bagi setiap muslim menghadap atau mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan salat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsunya, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi, insyaallah. Kemudian amalan yang ketiga adalah Rajab adalah bulan yang tepat untuk bertobat dari segala maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menganjurkan umat manusia untuk bertobat pada bulan Rajab yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitam di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkan dari api yang melarang. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, mengapa kita perlu memperhatikan bulan Rajab yang mulia ini? Karena bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Berdoa pada Allah di bulan ini tidak akan sia-sia. Sungguh beruntung seseorang yang memperbaiki amalan, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan kemungkaran. Beramal di bulan ini bagaikan mendapatkan emas yang mulia. Mendapatkan emas mulia, memanfaatkan waktu dengan taat merupakan hal yang utama. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, demikianlah khutbah yang singkat ini mudah-mudahan menjadikan manfaat bagi kita semua dan barokah bagi kita semua. Amin, amin ya Allah.
الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma anfa'na al-mula'ah wal bala'ah wal waba' wal fahsya wal munkar wa su'al wal mukhtalifata wa syada'id wal mihana ma dhahara wa minha batan min baladina Indonesia khasah wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i